Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu buat dulur-dulur gerbang misteri Mbah Eko dimanapun berada. Mudah-mudahan panjenengan semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ya, saya doakan mudah-mudahan panjenengan semua yang sekarang lagi mampir di konten gerbang misteri Mbah Eko, mudah-mudahan panjenengan semua diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, ya, dimudahkan segala urusannya. Amin ya rabbal alamin. Oke dulur-dulur, ini ada beberapa dari subscriber Mbah Eko ini meminta cara, ya. Ini ciri-ciri apa usaha itu ditutup oleh orang lain, ya. Ini banyak sekali yang kemarin itu memang meminta bantuan, minta tolong, Mbah, ini usaha saya ini ditutup orang, ini gimana caranya, gimana solusinya. Terus ini saya akan berikan beberapa supaya panjenengan tahu, ya, usaha ini ditutup oleh orang atau tidak. Nanti biar panjenengan tahu, ya, yang perlu panjenengan semua waspadai. Jadi pernah nggak panjenengan ini tiba-tiba rezeki itu tiba-tiba seret aja, yang kemarin-kemarin itu lancar-lancar saja, tiba-tiba usahanya menjadi seret. Ada beberapa kemarin itu memang tanya ke saya tanya apakah memang usahanya itu tiba-tiba seret atau memang terjadi penurunan sehingga akhirnya usahanya tidak laku. Nah, ini berbeda dulur-dulur, ya. Kadang-kadang memang usaha kita kadang-kadang seret itu bukan karena atau istilah disumpet atau dibuat oleh orang lain sehingga seret. Bisa jadi karena memang pelayanan kita kurang baik. Nah, ini nanti kita ulas, ya, kita kupas untuk cara membedakannya. Nah, kadang-kadang banyak orang-orang itu yang menganggap, wah, sampai ini ibadahnya kurang. Nah, kondisi seperti ini kadang-kadang diasumsikan sebagai salah satu rezeki ditutup orang, ya. Kok aneh ya, kadang kok bisa begitu, ya. Nah, dari sudut pandang orang yang percaya dengan hal-hal mistis, ya, penyebab dari sulitnya mencari rezeki atau menggapai rezeki ini pasti disebabkan karena adanya orang jahat yang ingin mengguna-guna. Nah, ini juga aneh juga, ya. Tapi percaya tidak percaya, supaya panjenengan bisa aware dengan ini, kita akan jelaskan ciri-ciri rezeki ditutup itu seperti apa sih. Nah, ini yang hal-hal yang memang perlu panjenengan ketahui, ya, baik dari segi keyakinan maupun spiritualitas, ya. Rezeki itu kita sepakati memang datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa atau dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezeki itu tidak hanya berbentuk harta benda aja, punya banyak uang misalnya, usaha terus dagang laris, itu dapat rezeki, bukan, ya. Rezeki itu banyak bentuknya, ya. Bisa dengan mempunyai teman dari keluarga yang baik, itu juga merupakan rezeki. Kesehatan ini juga merupakan sebuah rezeki yang luar biasa, ya, dan hal-hal yang lainnya. Namun seperti yang kita singgung sebelumnya, banyak yang meyakini bahwa rezeki bisa saja dihalangi dengan sengaja oleh sesuatu, oleh seseorang, atau oleh hal-hal yang lain, ya. Nah, ini beberapa hal yang mungkin rezeki bisa terhalang. Ada beberapa alasan rezeki bisa ditutup oleh orang lain, ya. Ini alasannya, ya. Kalau seandainya panjenengan rezeki panjenengan ditutup orang, mungkin alasannya seperti ini. Satu, karena mungkin persaingan usaha, ya. Karena mungkin persaingan usaha yang tidak sehat, ya. Akhirnya seseorang itu berusaha untuk menutup usaha
saingannya ya, itu dengan mungkin dengan cara-cara yang tidak baik ya, dengan menghalalkan segala cara supaya bisa menang ya, baik dengan cara pakai spiritualitas atau mungkin pakai cara pakai istilahnya pakai orang-orang pintar ya, atau mungkin dengan menyebarkan isu atau mencabotase atau dengan berbagai macam cara ya, atau menggunakan dengan cara-cara spiritual tadi seperti sihir atau mungkin santet ya. Ini penyebabnya satu, mungkin tadi ya, sebabnya orang itu menutup rezeki panjenengan itu satu, mungkin karena persaingan yang kurang sehat ya. Terus kedua karena fitnah biasanya ya. Seseorang bisa saja merasa rezekinya terhalang apabila mendapatkan fitnah dan intrik dari lingkungan sekitarnya, dan ini mengakibatkan rusaknya reputasi atau hilangnya kesempatan mendapatkan rezeki yang lebih baik ya. Jadi difitnah atau mungkin ada intrik-intrik yang lain yang menyebabkan usaha panjenengan jadi dijauhi. Ketiga yaitu doa dan mungkin niat buruk ya. Jadi ada yang orang yang mendoakan kita, jadi doanya itu doa supaya kita ini supaya hancur, supaya apa. Nah, ini dulu saya pernah punya semacam ini, kalau tabokan ya atau tamparan itu dengan satu jari itu biasanya tidak begitu menyebabkan efek tertentu. 2 pun begitu, 3 pun begitu. Kalau sudah 5 kali maka akan terlihat efeknya ya. Nah, mungkin karena ada doa dan niat buruk dari seseorang bisa menyebabkan membuat rezeki orang lain itu pun akan tertutupi ya. Terus yang keempat ya, mungkin hubungan sosial yang buruk, jadi hubungan sosial dengan tetangga, dengan orang terdekat atau dengan orang sekitar tempat usahanya kurang baik ya, dan ini juga menyebabkan sulitnya rezeki dan sulitnya mengembangkan usaha. Jadi agak gimana ya, usaha untuk memperoleh banyak rezeki jadi agak terganggu ya. Terus kelima yaitu karma ya. Kadang-kadang kalau kita berbuat jelek pada orang lain maka itu akan berbalik kepada kita ya. Nah, ini kalau saya sih istilahnya mungkin memudahkan untuk kita menganalisa adalah karma ya, bahasa karma kan enak. Jadi kalau kita berbuat jelek pun nanti orang lain pun akan berbuat jelek dengan kita. Nah, ini juga bisa mempengaruhi rezeki panjenengan ya. Jadi berbuatlah baik, berbuatlah positif. Nah, nanti karmanya atau istilahnya kebalikannya pun akan baik juga kepada kita. Nah, itu beberapa hal yang membuat usaha kita ditutup oleh orang lain ya, atau tertutup lah. Nah, bagaimana cara kita tahu rezeki kita itu ditutup oleh orang ya? Jangan khawatir ya, saya akan merangkumkan rezeki ditutup orang ini, bisa panjenengan cek ya. Ini rezeki saya ini ditutup oleh orang lain atau tidak. Ciri yang pertama, ini panjenengan perhatikan ya. Ciri yang pertama, 1, kesulitan finansial yang mendadak. Misalnya begini, panjenengan jualan ya, setiap hari misalnya ya, contoh ini pengalaman dari yang pernah saya tangani ya. Dulu tuh begini, ada yang memang setiap hari dia berjualan itu lakunya sangat banyak ya, berapa ratus gitu, beberapa ratus cup setiap harinya. Tiba-tiba satu waktu itu tiba-tiba tidak laku sama sekali. Nah, ini kan aneh. Biasanya laku ratusan cup ya, di kafe itu laku setiap harinya itu ratusan cup setiap hari, tambah lama tambah laris. Nah, sewaktu-waktu tiba-tiba itu besoknya tidak laku sama sekali, belas tidak laku sama sekali. Besoknya cuma laku 1, besoknya tidak laku lagi sama sekali. Nah, ini
ya, jadi yang kalian rasakan, mungkin yang panjenengan rasakan kesulitan finansial itu secara mendadak tanpa alasan yang jelas ya, atau mungkin penurunan penghasilan yang mendadak atau pengeluaran yang tiba-tiba tidak terduga. Nah, ini bisa jadi ini usaha panjenengan ditutup oleh orang lain atau rezeki panjenengan ditutup orang lain. Nah, siapa yang nggak bingung tiba-tiba usaha menjadi tiba-tiba tidak laku, atau mungkin tiba-tiba uang nggak tahu uang kemana larinya, tiba-tiba habis. Itu bisa satu ya, kesulitan finansial yang mendadak ya. Terus yang kedua, panjenengan mengalami kegagalan setiap usaha panjenengan. Buka usaha ini gagal, buka usaha ini gagal, buka usaha ini rugi, buka usaha ini, pokoknya selalu mengalami kegagalan ya. Merasa usaha yang sudah dilakukan ini selalu gagal. Nah, ini panjenengan hati-hati. Bisa saja salah satu ini salah satu rezeki panjenengan ditutup orang ya, seperti ini ya. Jadi panjenengan akhirnya mengalami kehilangan untuk motivasi untuk berusaha, dan kadang-kadang mungkin bisa jadi putus asa. Nah, yang ketiga, ciri-cirinya kehilangan peluang ya. Pernah merasa selalu kalau ada peluang selalu ketinggalan ya. Ada peluang ini ketinggalan, selalu tidak beruntung ya, walaupun peluang itu sudah ada di depan mata, tiba-tiba peluang itu hilang saja ya, dan merasa memang sangat tidak beruntung. Nah, untuk selanjutnya ciri yang keempat yaitu Anda tiba-tiba sering berkonflik dengan orang sekitar, di sekitar panjenengan. Jadi merasa tiba-tiba orang tidak seneng aja sama panjenengan, tiba-tiba orang-orang kok melihat panjenengan itu seperti tidak menyenangkan, sehingga membuat gampang konflik ya. Ngomong sedikit sudah menjadi masalah, melihat sedikit menjadi masalah. Nah, seperti itu ya, orang melihat panjenengan seperti menyebalkan gitu. Itu salah satunya ya, ciri yang keempat. Yang kelima nih, punya usaha yang tidak ada perkembangan sama sekali ya, gitu-gitu aja ya. Coba usaha tapi diusahakan dulu ya, usaha begini tetap tidak ada perkembangan, usaha seperti ini tidak berkembang, dan usaha udah berulang-ulang kali mencoba hal-hal baru tetap tidak ada pengembangan sama sekali. Bisa jadi ya, bisa jadi ini termasuk rezeki Anda ditutup oleh orang lain ya. Selanjutnya ini yang paling tidak enak ya, ciri yang selanjutnya yang keenam itu, kalau panjenengan tiba-tiba muncul masalah kesehatan yang aneh ya. Jadi tandanya aneh, cara yang dirasakan aneh, terus diperiksakan ke dokter memang tidak ada penyakitnya, sudah dilakukan scan, dicek di rumah sakit juga memang tidak ada jawabannya, memang semua sehat, tapi panjenengan merasakan bahwa panjenengan tidak merasakan sehat ya. Bisa jadi ini adalah salah satu hal rezeki panjenengan ditutup ya. Badan itu kelihatannya sehat, tapi yang merasakannya ini tidak merasakan sehat ya. Seperti gimana ya, badan sakit semua, tidak enak lah untuk buat bekerja. Ini mungkin jadi salah satu kesehatan yang aneh ya. Setelah dicek tidak ada penyakitnya, tapi panjenengan merasakan sakit. Oke, terus ciri yang terakhir ya, yang ketujuh ini, 7 ciri ini aja dulu, nanti panjenengan perhatikan. Panjenengan sering mimpi buruk. Nah, ini saya pernah menangani orang seperti ini ya. Satu keluarga itu setiap hari selalu mimpi buruk, setiap hari ya. Satu keluarga, bapaknya, ibunya, adiknya, ya anak-anaknya, ini setiap hari mimpi buruk ya. Selama 3 bulan atau 4 bulan, setiap hari, mau tidur siang, mau tidur malam ya. Ini bisa jadi karena memang ada gangguan kiriman dari orang lain ya. Nah, itu mungkin menutup rezekinya mungkin, atau menutup
apa ya, menutup apa istilahnya, kalau bahasa saya itu istilahnya menutup supaya orang-orang di lingkungan panjenengan ini merasa tidak nyaman dan nggak enak, dan menyebabkan istilahnya bermacam-macam hal lah yang bisa disebabkan. Nah, itu 7 ciri-ciri kalau rezeki panjenengan ditutup orang lain. Apakah Anda mungkin merasakannya? Nah, caranya bagaimana untuk mengatasi itu ya? Kalau panjenengan mengalami 7 ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, ini cara mengatasi rezeki yang ditutup oleh orang lain ya. Nah, ini caranya satu, tetap ya, caranya yang pertama adalah Anda harus banyak berdoa dan banyak ibadah. Hanya kalau yang muslim, perbanyaklah untuk sholat di masjid atau di musola ya, tepat waktu. Anda perbanyak doa, Anda habiskan, Anda bersegeralah untuk beribadah ya. Kalau yang beragama lain, yang Kristen ya lebih aktif ke gereja atau berdoa, yang Hindu pun sama. Nah, perbanyaklah untuk berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak doa, banyak ibadah, minta bantuan ya kepada Allah, kepada Tuhan, untuk mengatasi semua penghalang-penghalang dari pintu-pintu rezeki yang dipanjenengan ya. Jadi berdoa dengan sungguh-sungguh ya. Anda berusahalah sungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu cara yang pertama ya. Cara yang kedua, banyak sedekah ya. Selain ibadah, selain berdoa, berbanyaklah bersedekah dengan orang yang membutuhkan. Meskipun Anda sendiri memang agak kesulitan ya, sisihkan uang Anda untuk bersedekah kepada orang lain yang membutuhkan ya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa setiap rezeki yang disedekahkan ya akan diganti berlipat. Nah, yakinilah itu seperti itu. Jadi kalau panjenengan banyak sedekah, maka rezeki akan dilipat gandakan kepada panjenengan. Nah, selain satu, Anda bisa membantu orang lain, panjenengan juga dapat menetralkan berbagai energi negatif yang menempel pada diri Anda. Terus yang selanjutnya, perbaiki hubungan dengan orang lain ya. Silaturahmi, sering-sering untuk silaturahmi, sering untuk mendatangi teman-teman ya, untuk bersilaturahmi, memperbaiki hubungan. Mungkin ada salah atau ada apa, jadi perbanyak untuk berkomunikasi, datang silaturahmi ke teman-teman ya, ke kerabat, ke saudara-saudara ya, agar panjenengan juga mendapatkan energi positif dari orang lain sehingga bisa menarik rezeki yang lebih banyak. Selanjutnya, konsultasikan dengan ahli spiritual ya. Mungkin kalau dirasa perlu, carilah orang-orang yang ahli agama ya. Kalau mungkin Anda muslim ya, Anda ngobrol dengan Pak Kiai yang memang panjenengan merasa bahwa sangat mumpuni ilmu agamanya, panjenengan minta nasihat, minta didoakan, mudah-mudahan panjenengan diberikan kemudahan-kemudahan. Kalau yang agamanya Kristen bisa ke pastor atau ke Pak Pendeta. Yang untuk agama-agama yang lain ya, nanti minta doa, minta nasihat supaya diberikan kemudahan-kemudahan. Terus yang terakhir, tetap berusaha ya, jangan berhenti berusaha dan selalu berpikir positif ya. Jangan pernah menyerah, teruslah berusaha, berpikir positif dan selalu optimis ya. Nah, orang yang optimis ini akan mengeluarkan energi atau mengeluarkan aura yang positif ya, yang ini akan bisa menghalau ya hal-hal yang negatif yang dari luar, atau mungkin hal-hal yang bersifat apa yang nah, itu nanti akan hancur dengan sendirinya ya. Insya Allah pintu rezeki akan lebih mudah untuk terbuka. Oke, dulur-dulur,
Gerbang Muslim Baiko itu adalah sedikit ulasan ya tentang rezeki Anda yang mungkin ditutup orang lain dan cara mengatasinya bagaimana. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan bisa membantu sedikit ya untuk panjenengan semua, dan selalu tetap semangat ya, tetap berusaha. Sampai ketemu di konten-konten Gerbang Muslim Baiko berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.